Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa dimanapun Anda berada, NWDI baru saja melaksanakan puncak HUT yang ke-88 sekaligus dirangkai dengan haul Al-Maghfurullah Maulana Syekh yang ke-26 di Pancor kemarin. Dan ini momentum yang tepat ya untuk berbincang terkait dengan NWDI dari perspektif yang berbeda. Saya sebut sebagai perspektif yang berbeda karena kita akan berbincang dengan Gen Z, generasi keempat dari Maulana Syekh. Jadi beliau adalah Ustadz Abdul Basit Az-Jazi LC atau biasa dipanggil Ustadz Azi. Betul. Ya. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam kabarnya? warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat. Iya. Aktivitas sekarang apa ini Ustadz Azi? Aktivitas sekarang sih utamanya kuliah. Oke. Ya, kuliah. Kebetulan kuliah di Universitas Al-Azhar dan juga kuliah di UIN Syarif Hidayatullah. Oke. Kemudian sisanya mungkin berkhidmat untuk Jam'iyah NWDI, kemudian salah satunya juga mungkin membantu ustadz-ustadz lulusan Al-Azhar. Kita punya kayak aktif di lembaga namanya Anahda gitu. Oke. Itu lebih kayak menaungi ustadz-ustadz lulusan Al-Azhar untuk bisa memulai kiprah begitu. Oke, berarti kuliah di dua tempat sekarang ini? Sementara, betul. UIN Kuliah di tempat Syarif Hidayatullah sama di Al-Azhar ya? Universitas Al-Azhar. Bagaimana bisa membagi waktu dengan aktivitas yang agak kebetulan padat? ada sedikit keberuntungan ya saat itu. Jadi di Al-Azhar sendiri sekarang kan lagi penulisan. Nah, penulisan ini sendiri kita bisa melalui jarak jauh dan nanti pengiriman bimbingan itu bisa melalui WhatsApp dan lain sebagainya. Artinya kita tidak perlu kontak terus-menerus dengan pembimbing. Nah, kemudian kebetulan kalau yang di Jakarta juga saya masuk di angkatan pandemi yang mana online. Dan online ini keterusan sampai sekarang begitu. Jadi ya di samping itu ada keberuntungan. Jadi bisa dua-duanya. Jadi ada lulusan pandemi, sekarang angkatan pandemi. Angkatan pandemi. Dan online-nya terus berlangsung sampai sekarang begitu. Oke. Dulu sebelum pandemi jarang kita dengar kuliah online ya. Sekarang setelah pandemi, bahkan setelah pandemi pun masih berlangsung. Masih. Oke, menjadi tradisi baru di akademik ya. Betul. Ya. Nah, kita ngomong soal HUT NWDI. Bagi Ustadz Azi, apa makna yang 88 ini? Mana 88 itu bagi saya adalah sebenarnya mencerminkan bahwa pondasi atau asas yang dibangun sama Maulana Syekh itu sangat kuat sehingga bisa sampai pada usia sekarang 88. Dan menurut saya itu menjadi beban tersendiri bagi kita murid-murid beliau, termasuk saya sebagai Gen Z gitu, itu untuk menjaga pondasi-pondasi yang sudah beliau tanamkan itu, nilai-nilai yang beliau sudah tanamkan. Kalau kata Imam Ghazali kan man la harisalahu famahdumun gitu. Kalau nggak ada yang jaga apapun itu, sebagus apapun itu ya pasti akan hancur begitu. Jadi memang kita harus terus menjaga itu, yaitu amanah. Saya ngerasa seperti ya bahwa kita murid-murid beliau itu punya amanah untuk ngejaga ini semua. Menjaga nilai dan perjuangan Maulana Syekh gitu. Betul sekali. Betul sekali. Nah, banyak orang yang bertanya nih dan saya juga penasaran bagaimana rasanya terlahir dari generasi keempat seorang cucu pahlawan nasional Maulana Syekh gitu, dengan begitu nama sangat besar beliau ini gitu. Kalau dari perasaan tentu ada rasa senang, ya rasa bangga, merupakan keturunan dari sosok yang sangat hebat begitu. Tetapi di sisi lain itu juga menjadi beban kalau bagi saya karena percontohan masyarakat pasti melihat percontohan bahwa ini generasi awalnya adalah generasi yang hebat, maka saya ngerasa sangat memalukan kalau kita generasi-generasi setelahnya itu tidak memiliki kiprah yang begitu hebat, paling tidak kiprah yang mengikuti jalan beliau gitu. Jadi saya rasa selain kita bahagia dan berbangga, tetapi ada beban yang sangat berat gitu. Kalau saya pribadi. Untuk menjaga ya? Iya, untuk menjaga itu. Iya.
Nah, ini kan sekarang sedang berdakwah juga, giat berdakwah gitu. Kemudian di hal yang berkaitan dakwah dah. Itu apa pendekatan dakwah Gen Z sekarang kepada milenial ini? Pendekatan dakwah Gen Z itu memang kalau menurut saya paling cocok adalah wasatiyah. Oke. Likulli maqam maqal katanya. Jadi pendekatan wasatiyah itu dia bisa mendekatkan proses bicara yang dia atau dakwah yang dia sampaikan itu disesuaikan dengan keadaan setiap orang. Contoh kalau kita masuk ke dalam kalangan anak-anak muda, tentu anak-anak muda ini harus kita bahasakan dengan bahasa-bahasa seperti bahasa mereka. Oke. Atau kita misalkan masuk ke kalangan orang-orang tua, orang-orang yang sudah sepuh, ya maka bahasa kita juga harus sesuaikan dengan bahasa mereka. Jadi yang paling intinya kan memang pesan yang kita sampaikan sampai. Nah, tetapi menyesuaikan pesan itu agar benar-benar masuk itu memang agak tricky memang dalam dakwah begitu. Oke, cara berdakwah jadinya yang disesuaikan. Cara berdakwah gitu betul, ya? itu harus disesuaikan. Cara berdakwah yang wasatiyah, artinya tidak memaksakan orang serta-merta langsung mengikuti apa yang kita inginkan, tetapi caranya. Kalau sarana atau kanal, kan karena Gen Z ini sangat akrab dengan teknologi gitu, apakah Ustadz Azzi juga berdakwah melalui platform media sosial atau seperti apa nantinya? Kalau saya saat ini sesekali itu memang sering suka misalkan hadir dalam pengajian, baik itu dari guru-guru di Al-Azhar ataupun dimanapun, itu senang mengutip nilai-nilai dari yang diajarkan di pengajian tersebut, sehingga saya biasa bikinkan story di Instagram. Saya juga pernah sebenarnya membuat kanal YouTube, tapi memang kanal YouTube itu tidak begitu mudah ya untuk kita kelola karena kita butuh edit, kita juga butuh menyiapkan materinya, kita butuh editor dan lain sebagainya, jadi tersandat di sana. Jadi fokusnya sih lebih ke arah Instagram saja, kita membuat story-story yang berkaitan dengan momen tersebut. Misalkan momen tentang tahun baru Islam, ya kita buat story tentang keutamaan atau keagungan tahun baru Islam dan lain sebagainya. Nah, kembali soal nilai-nilai dari Maulana Syekh. Apa nilai yang paling dipetik oleh seorang Ustadz Azzi sebagai cicit beliau dalam kehidupan sehari-hari dan mengaplikasikannya ke masyarakat gitu? Nilai apa mungkin? Kalau menurut saya yang paling mengesankan bagi saya pribadi adalah kecerdikan Maulana Syekh mengambil suatu tradisi atau membentuk suatu tradisi yang mana sebenarnya itu tersimpan nilai-nilai yang sangat hebat. Saya bisa ambil satu contoh, yaitu melontar ya. Itu melontar itu ada satu tradisi yang dimasyhurkan, dibumikan oleh Maulana Syekh, yang mana setiap selesai pengajian itu biasa jamaah melemparkan bersodakoh dengan melemparkan uang yang dia miliki. Nah, tetapi kan karena keterbatasan kemampuan dari para jamaah ini untuk bersodakoh, Maulana Syekh itu berpikir bagaimana caranya supaya masyarakat ini bisa bersodakoh dengan uang berapapun, sehingga diciptakanlah tradisi melontar itu. Jadi tidak ada yang namanya masyarakat itu rendah diri ya terhadap apa yang dia sodakohkan dan lain sebagainya. Jadi dengan uang berapapun dia bisa bersodakoh, jadi dilempar. Nah, itu saya rasa satu hal yang sangat menarik, bagaimana Maulana Syekh menciptakan suatu tradisi yang sangat tepat dengan keadaan masyarakat Lombok di saat itu, bahkan di saat sekarang gitu. Nah, berarti kalau menurut saya sih yang sangat membekas dari Maulana Syekh itu adalah kecerdikan beliau membuat tradisi-tradisi yang mana alhamdulillah masih terjaga sampai sekarang. Terjaga sampai sekarang dan tambah makmur saya lihat gitu ajaran-ajaran beliau terkait dengan sedekah itu. Nah, apakah ada pesan khusus dari keluarga, katakanlah Abi atau Umi sekarang terkait dengan meneruskan perjuangan Maulana Syekh di jalur dakwah gitu? Mungkin ada pesan khusus dari Umi atau Abi? Kalau dari dakwah sendiri itu sebenarnya sih tidak ada pesan khusus, tetapi memang kalau yang benar-benar
istilahnya apa ya, mendorong gitu, itu dari Umi Ustazah Hajah Siti Rauhun Zainuddin Abdul Majid, itu sangat mendorong untuk mengaji, mengikuti langkah Al-Mahfullah Maulana Syekh mengaji ke berbagai tempat. Memang ada satu tradisi yang unik, kalau misalkan zaman dahulu itu kan murid yang mendatangi guru ya, murid yang mendatangi tuan guru, tetapi Al-Mahfullah Maulana Syekh itu memiliki satu tradisi, tidak hanya murid mendatangi guru, tapi guru juga mendatangi murid. Makanya banyak sekali cerita-cerita bahwa Maulana Syekh itu sampai menginap di daerah muridnya untuk sekaligus berdakwah di sana dan menemui para muridnya. Nah, itu membekas di benak kami gitu, dan itu menyebabkan cara model dakwah kita juga tidak hanya di sekolah ya, tidak hanya di tempat-tempat itu, tapi juga kita turun ke masyarakat gitu. Sekarang masih di bulan Agustus, belum selesai bulan Agustus tahun kemerdekaan, bulan kemerdekaan kita ini, karena Maulana Syekh juga adalah perintis kemerdekaan gitu ya. Betul. Beliau mungkin apa pesan kepada Gen Z, anak muda sekarang, dari Ustadz Azzi untuk meneruskan perjuangan para pahlawan kita gitu? Oke, mungkin kalau saya sendiri sih mengutip dari apa yang tadi saya pernah sebutkan tentang Imam Ghazali. Imam Ghazali bilang malah harisalahu famahdumun, kalau nggak ada yang ngejaga sesuatu itu maka akan rusak. Sedangkan negara itu, agama itu adalah asas, kata Imam Ghazali. Sedangkan negara itu adalah haris atau penjaga. Jadi asas-asas atau nilai-nilai keagamaan itu akan sulit terwujudkan, akan sulit hadir di tengah-tengah kita kalau memang tidak ada wadahnya. Ibarat mata air ya, agama itu kan ibarat mata air, menyejukkan hati kita, menyejukkan diri kita. Tetapi kalau tidak ada wadah yang menaungi mata air itu, nanti dia akan jatuh kemana-mana begitu. Dia akan tercerai-berai kemana-mana, tidak dalam satu wadah dan tidak akan memberikan manfaat yang besar begitu. Maka kalau menurut saya dalam momen kemerdekaan ini, persatuan dan kesatuan negara Republik Indonesia atau NKRI kita itu memang harus kita jaga, karena itu adalah wadah dari agama kita begitu. Baik. Ini Umi dan Abi adalah seorang politisi, berkhidmat kepada daerah, kepada negara di bidang politik. Nah, apakah ke depan Ustadz Azzi ingin seperti Abi atau Umi untuk di bidang politik? Wah, ini pertanyaannya lumayan ke depan mungkin ya? Iya, ke depan. Ini saya bicara ke depan. Saya tidak tahu ya kalau ke depan. Saya sendiri tidak ada bayangan, karena kalau untuk saat ini kan setiap kita pasti memiliki planning kehidupan ya, atau rencana kehidupan kita, pandangan kehidupan kita ingin seperti apa. Kalau saya pribadi untuk saat ini, planning ke depan saya itu mungkin fokus di dakwah, dan juga yang kedua fokus di pengembangan ekonomi begitu. Dan itu tergambar dari apa yang saya ambil. Saya di Al-Azhar mengambil tafsir sebagai modal untuk berdakwah. Kemudian di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta saya mengambil ekonomi syariah sebagai pengembangan ekonomi keumatan begitu. Tapi kalau ke arah sana ya kita tidak tahu. Biarkan kapar berlayar, entah kemana kita nggak tahu. Ya, belum terpikir untuk ke sana gitu. Tidak ya. terpikir untuk ke sana. Nah, karena masih di bidang akademik, kemarin skripsi atau tesis apa judul dan yang proyek yang dikerjakan gitu? Kalau saya yang di Al-Azhar kebetulan judul tesisnya sudah diterima. Nah, itu judulnya adalah Hasyiyah Imam Haqqi Al-Bursawi terhadap tafsir Baidawi. Jadi istilahnya seperti komentar-komentar dari Imam Haqqi Al-Bursawi terhadap ada tafsir Baidawi namanya, tafsir dari Imam Baidawi. Nah, itu yang kita tahqiq itu istilahnya studi manuskrip. Nah, jadi yang kita kerjakan itu adalah studi manuskrip gitu, kalau yang di Al-Azhar. Sedangkan kalau yang di UIN Syarif Hidayatullah masih belum mengajukan judul. Alhamdulillah sih sudah masuk semester 4, cuman belum mengajukan judul. Minta doanya mudah-mudahan. Apa yang menarik nih terakhir nih, apa yang menarik dari studi manuskrip dari Al-Baidawi ini? Mungkin bisa
yang menarik, kalau saya sih melihatnya ada sebuah juhud atau ada sebuah semangat dari ulama-ulama terdahulu itu, tidak hanya dia cukup dengan karya-karya ulama sebelumnya, tetapi juga dia meneruskan karya-karya itu dengan membuat sebuah hasya-hasya atau komentar-komentar terhadap karya itu yang mana lebih cocok di zamannya. Mungkin kan yang sering digaungkan oleh guru kami di Al-Azhar itu, kalian sebagai santri-santri Al-Azhar itu harus memiliki salah satu prinsip, yaitu aklus salaf, fahmul khalaf. Akalnya atau pola pikirnya mengikuti ulama-ulama terdahulu yang ada dalam literatur-literatur kitab, tetapi harus bisa diterjemahkan kepada masyarakat, kepada orang, termasuk kepada diri sendiri dengan pemahaman yang saat ini. Karena kan ilmu berkembang. Kita tidak bisa terkungkung dengan ilmu di masa lalu. Begitu. Jadi yang menarik itu adalah bagaimana Imam Haqqi Al-Bursawi itu mencoba mengembangkan pemahaman di masa lalu itu kepada di masa zamannya, begitu, dengan memberikan komentar-komentar yang relevan dengan masanya, begitu. Murni kuliah pakai online sekarang atau ada rencana ke Mesir untuk kapan? Kalau rencana saat ini saya mungkin akan fokus menyelesaikan yang di UIN dulu, karena sudah semester 4. Mungkin kalau lancar ya biasanya sih akhir tahun selesai, begitu. Kalau tidak bertambah lagi semester kita, lalu saya akan fokus ke Mesir, begitu. Baik, pada Ustadz, tahun yang akan datang. Kita berdoa Ustadz Azi bisa lancar kuliahnya, baik di UIN Syarif Hidayatullah maupun di Al-Azhar. Pemirsa, demikian perbincangan kami dengan Ustadz Haji Abdul Basit Asjazi LC atau Ustadz Azi. Betul. Semoga perbincangan singkat ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.